Beyond Time, bab 761-762. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat suara dingin kanselir agung bergema, suara-suara terdengar dari luar aula. Tak lama kemudian, 5 penjaga berbaju zirah emas dengan aura agung dan aura mematikan berjalan dari luar aula utama. Kelima orang ini tampak muda, tetapi bau darah di tubuh mereka sangat menyengat. Hal ini terutama terasa ketika aura mereka menyatu saat memasuki aula. Jelas sekali, mereka adalah sebuah tim. Masing-masing dari mereka membawa seorang tahanan. Ada pria dan wanita di antara para tahanan, dan ekspresi mereka tampak lesu. Tubuh mereka dipenuhi luka, dan mereka tampak seperti telah mengalami interogasi yang keras dan kemampuan kultivasi mereka telah lumpuh. Kelima penjaga berbaju zirah emas itu dengan cepat tiba di hadapan Kanselir Agung. Mereka membungkuk serempak dan menekan penjahat itu ke tanah. Betapapun kerasnya para penjahat itu melawan, semuanya sia-sia. Masing-masing dari mereka ditekan kepalanya oleh salah satu dari 5 pengawal pribadi, memaksa mereka berlutut dengan berat. Su King, yang duduk di peron pertama, mengamati kelima tahanan itu dan akhirnya menatap orang pertama di sebelah kiri. Orang itu adalah seorang pria parubaya. Kulit dan daging di wajahnya telah dikerok secara paksa. Terlihat ada lapisan kertas hitam di dalamnya yang agak robek. Seseorang telah mengambil sepotong kertas itu, seolah-olah untuk memverifikasinya. Ketika Su King menoleh, pria parubaya itu hampir tidak mengangkat kepalanya dan menatap Su King. Saat tatapan mereka bertemu, rasa dingin menjalar di hati Su King. Dia mengenali orang yang menyerangnya waktu itu adalah orang ini. Perasaan dan aura samar itu tidak mungkin salah. Adapun 4 lainnya, Su King belum pernah melihat mereka sebelumnya. Yang mulia, masalah percobaan pembunuhan di kota kekaisaran telah diselidiki. Kanselir Agung menangkupkan tangannya ke arah kaisar manusia dan menunjuk ke arah pria parubaya di sebelah kirinya. Nama orang ini adalah Piru. Dia memiliki garis keturunan setengah manusia, setengah iblis dan bergabung dengan sekte kegelapan iblis hantu ketika masih muda. Bakatnya tidak buruk, tetapi karena garis keturunannya, dia tidak dapat berhubungan dengan ajaran inti. Gurunya bermaksud untuk mengamatinya, tetapi 60 tahun yang lalu, orang ini mencuri gulungan terlarang kertas hitam dan melarikan diri, menghilang setelah itu. Dalam upaya pembunuhan itu, orang inilah yang mengendalikan ilmu sihir terlarang kertas hitam untuk menyerang. Setelah upaya tersebut, dia melarikan diri dari ibu kota kekaisaran dan ditangkap oleh istana pemegang pedang di 9 dataran terpencil setengah bulan yang lalu. Rincian kasus tersebut juga telah diklarifikasi. Setelah itu, Kanselir Agung menundukkan kepalanya dan menunggu kaisar manusia memberikan keputusan. Aula utama hening. Tatapan semua orang tertuju pada kelima penjahat itu dan juga melirik Su King. Setiap orang memiliki pikiran masing-masing. Adapun Piru, dia menatap Su King dengan ekspresi menyesal, seolah-olah tidak mampu menyingkirkan Su King adalah noda dalam catatan prestasinya. Memotong. Suara kaisar manusia terdengar tenang. Sesaat kemudian, penjaga berbaju emas di belakang Piru mengangkat pedangnya dan menebas leher Piru. Pedangnya bukanlah harta karun biasa dan memiliki kekuatan pemusnahan. Saat tebasan itu mengenai tubuhnya, tubuh Piru langsung berubah menjadi darah dan bahkan jiwanya pun ikut tercabik. Kepala itu diangkat oleh penjaga untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa tubuh dan jiwa penjahat ini telah hancur. Tak lama kemudian, kepala itu berubah menjadi abu. Orang kedua bernama Lin He, dengan kode nama DARK 379. Saat ini ia menjabat sebagai wakil kepala Departemen Inspeksi Istana Komando Khusus. Orang ini telah menutupi upaya pembunuhan dan bahkan memberikan informasi tentang keberadaan Gubernur Kabupaten Su. Kanselir Agung menunjuk ke orang kedua di sebelah kirinya. Itu adalah seorang lelaki tua. Kepalanya tertunduk dan ekspresinya tidak terlihat jelas. Luka-lukanya sangat serius dan banyak paku menancap di tubuhnya. Memotong. Kaisar manusia berbicara dengan tenang. Pada saat itu juga, penjaga di samping lelaki tua itu mengacungkan pedangnya dan tubuh Lin He hancur. Kepalanya terbakar dan berubah menjadi abu. Orang ketiga itu bernama Dao's Fire.
Dia adalah seorang diakon dari Sekte 9 Perpisahan Api Mendalam. Dia bertugas mengatur formasi barisan di jalan dalam upaya pembunuhan itu. Dia menggunakan teknik api ekstrim untuk membentuk formasi iblis air. Orang keempat bernama Ming Xuanzi. Dia berasal dari Sekte Bulan Biru tertinggi dan statusnya bahkan lebih tinggi dari 3 orang lainnya. Dia adalah seorang tetua dari Sekte Bulan Biru tertinggi. Dalam kasus percobaan pembunuhan, orang ini menggunakan sebuah benda untuk menyembunyikan fluktuasi energi medan perang di jalan panjang itu. Benda itu adalah token Raja Surgawi. Begitu Kanselir Agung berbicara, detak jantung semua orang di aula bergejolak dengan berbagai tingkat. Sebagian dari mereka sengaja menunjukkannya di wajah mereka, sementara yang lain memendamnya di dalam hati. Kasus ini melibatkan 3 sekte super, serta istana komando khusus mistik atas. Terlebih lagi, bahkan Sekte Bulan Biru tertinggi, yang merupakan sekte dari guru negara, juga terlibat. Yang lebih mencengangkan lagi adalah token Raja Surgawi yang disebutkan oleh Kanselir Agung. Ini berarti bahwa kasus ini melibatkan seorang Raja Surgawi. Tanda milik siapa? Suara Kaisar Manusia terdengar tenang dan dalam. Mendiang Raja Tianlan. Kanselir Agung menundukkan kepalanya. Aula utama sunyi. Su Qing tampak tanpa ekspresi. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mendengarkan kata-kata Kanselir Agung dan menyaksikan eksekusi, dia seperti orang luar. Pada saat itu, ketika aula hening, pandangannya tertuju pada tahanan kelima. Menurut apa yang dikatakan Kanselir Agung sebelumnya, orang-orang ini termasuk seorang pembunuh, pengguna formasi susunan, seseorang yang mengungkapkan keberadaannya, dan seseorang yang menyembunyikan gelombang energi pertempuran. Namun, ini adalah kota kekaisaran. Meskipun Su Qing tidak memahami fungsi spesifik dari token Raja Langit, seharusnya tidak semudah itu untuk menekan fluktuasi energi di kota kekaisaran. Oleh karena itu, dia ingin mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab tahanan kelima ini. Su Qing mengamati dengan sangat saksama. Orang ini adalah seorang wanita tua berambut abu-abu. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka, ekspresinya tenang dan matanya tampak menyimpan kebijaksanaan yang tak terbatas. Dia memancarkan aura seolah mampu melihat segalanya. Ketika pandangan Su Qing tertuju padanya, wanita tua itu juga menatapnya dan bahkan tersenyum. Orang kelima ini tidak terlibat secara langsung, tetapi keempat orang lainnya memiliki kontak rahasia dengannya sebelum kejadian. Nama orang ini adalah Dao Sol. Dia berasal dari. Untuk pertama kalinya, Kanselir Agung terdiam. Sebelumnya, ketika ia menyebutkan token Raja Surgawi, nadanya normal. Hanya sekarang ia ragu-ragu. Namun, setelah menarik napas dalam-dalam, ia tetap berbicara. Menara Pemilihan Bintang. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang di aula menjadi serius. Lama setelah itu, suara Kaisar Manusia bergema. Memotong. Mengerti. Setelah ketiga kultivator penjaga berbaju emas itu menjawab dengan suara rendah, mereka masing-masing mengangkat tangan. Saat cahaya pedang berkedip, 3 kepala terangkat. Ketiga mayat tanpa kepala itu berubah menjadi darah dan kepala mereka berubah menjadi abu. Setelah itu, Kaisar Manusia perlahan berdiri dari singgasana naga. Saat ia berdiri, setiap orang di aula itu langsung menundukkan kepala dan berdiri dengan hikmat. Para markis surgawi yang mengenakan pakaian istana hitam itu juga berdiri. Su Qing pun demikian. Ia berdiri dengan hikmat dan mengendalikan emosi di dalam hatinya, tidak membiarkan satupun emosi itu terlihat di wajahnya. Su Qing dari Kabupaten Fenghai. Kaisar Manusia berbicara dengan tenang. Su Qing melangkah maju dan berbalik menghadap ke barat. Kemudian dia membungkuk. Kau telah memerintah Fenghai, mengelola gelombang suci, meredam kekacauan di roh hitam, menjaga perdamaian dan ketenangan, melindungi wilayah klan manusia, dan menjunjung tinggi tanggung jawab mempertahankan perbatasan. Hari ini, aku akan menunjukmu sebagai penguasa terhormat wilayah gelombang suci dan menganugerahkan pakaian Markis Surgawi. Setelah penunjukan resmi dari Akademi Kekaisaran, kau akan secara resmi dilantik sebagai Markis Surgawi. Suara Kaisar Manusia bergema dan dunia luar bergemuruh. Naga-naga meraung dan menghembuskan cahaya warna-warni. Ada juga sejumlah besar keberuntungan yang berkumpul dalam bentuk tak terlihat dari segala arah dan mengalir deras ke aula utama istana, menyelimuti lingkungan sekitar Su Qing. Bahkan planet penguasa kuno di belakang istana pun bergejolak dengan awan pada saat ini,
memancarkan keberuntungan yang langsung menuju ke Suking. Tak lama kemudian, aura di samping Suking menjadi sangat pekat dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya 5 warna. Naga hitam di jubahnya bahkan keluar dari pakaian istana dan berputar-putar. Setelah menelan aura tersebut, ia terbang ke udara dan mengeluarkan raungan naga. Inilah pemberian gelar ortodoks kepada umat manusia. Ini berarti bahwa mulai saat ini, Suking akan dilindungi oleh keberuntungan ortodoks umat manusia. Dan ini baru gelar penguasa wilayah. Sesuai dengan makna kata-kata kaisar manusia, Suking perlu melakukan perjalanan ke Akademi Kekaisaran. Setelah belajar di sana, dia bisa secara resmi dianugerahi gelar Markis Surgawi. Bisa dibayangkan bahwa pada saat itu, kedatangan keberuntungan akan jauh lebih mencengangkan. Di luar istana, di balik jembatan pelangi, Kapten dan Zixuan duduk di paviliun, menunggu Suking. Melihat pertanda baik di dunia, Zixuan mengangguk sedikit. Namun, dia masih merasa keberuntungannya terlalu sedikit. Hanya 5 warna, belum mencapai 7 warna dan tidak ada kanopi keberuntungan, apalagi bayangan pendahulu, kaisar manusia agak picik. Namun, kapten di samping itu hampir meneteskan air liur. Dia menatap kekuatan keberuntungan dan jantungnya berdebar kencang. Begitu banyak keberuntungan, jika aku menelannya, aku akan langsung bisa membuka lebih dari 3 segel. Aku juga ingin masuk ke istana kekaisaran. Melihat pemandangan yang penuh berkah ini, sang kapten dan Zixuan bukanlah satu-satunya. Seluruh umat manusia di kota kekaisaran dapat melihat perubahan di dunia ketika mereka mengangkat kepala. Dalam sekejap, kehebohan menyebar dari segala arah. Pada saat itu, di aula utama istana, semua orang menangkupkan tangan ke arah Suking dan memberi selamat kepadanya. Jantung Suking juga berdebar kencang. Dia bisa merasakan bahwa basis kultivasi di tubuhnya sebenarnya beredar lebih cepat saat ini. Tingkat keberuntungan ini dapat meningkatkan kekuatan tempurnya, membuatnya lebih kuat di wilayah umat manusia daripada di tempat lain. Dia bahkan dapat merasakan bahwa terlepas dari apakah mereka manusia biasa atau bukan, semakin banyak manusia yang ada, semakin besar batas atas peningkatan ini. Suking menarik napas dalam-dalam dan memberi hormat kepada kaisar manusia sesuai tata krama. Terlepas dari siapa yang berada di balik pembunuhan tersebut, apakah pembunuhan terhadap orang-orang hari ini adalah sebuah sandiwara atau memang benar-benar terjadi, perlu diselidiki di masa mendatang. Kasus pada hari itu berakhir dengan pemberian gelar dari kaisar manusia. Suking juga memahami bahwa anugerah dari kaisar manusia merupakan peningkatan yang nyata baginya. Adapun kebenaran, itu bergantung pada perspektif individu. Terkadang, lebih bijaksana untuk membiarkan beberapa hal tidak tersentuh daripada menyelidikinya terlalu dalam. Selain itu, Suking dapat merasakan bahwa kaisar manusia sedang memainkan permainan catur besar dengan seseorang. Berdasarkan kejadian hari ini dan pengingat dari patung rubah tanah liat, Suking tahu betul bahwa orang itu adalah guru negara yang ia curigai sebagai putra mahkota ungu hijau. Dalang di balik pembunuhannya mungkin adalah kaisar manusia atau ketua negara. Pembunuhan bukanlah tujuannya. Poin utamanya adalah menempatkan sebuah bidak. Lalu, jika satu pihak melakukan langkah, sesuai dengan papan catur, pihak lain juga akan melakukan langkah. Saat Suking sedang merenung, pertanda baik yang terbentuk dari ramalan di dunia luar mereda. Suara kaisar manusia kembali terdengar dan istana bergetar, suaranya menyebar ke dunia luar dan bergema di seluruh kota kekaisaran. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan kepada rakyat saya. Raja Surgawi Dongding telah meraih kemenangan besar, merebut ibu kota kekaisaran Langit Hitam. Lebih dari setengah wilayah-wilayah Langit Hitam telah dimasukkan ke dalam wilayah manusia kita. Pada hari aku naik tahta, aku berjanji pada pedang. Menjabat sebagai kaisar, aku berjanji akan membuat umat manusia makmur di kehidupan ini. Dengan matahari fajar, aku telah memenuhi janji ini. Penindasan oleh ras Langit Hitam akan segera diberantas. Hari ini, saat kita merayakan perluasan wilayah manusia kita, saya akan memulai warisan penguasa kuno, memungkinkan talenta dan pangeran kita yang luar biasa untuk memahami Dao kuno. Jika ada yang mendapatkan warisan raja, aku akan menghadiahi mereka dengan medali naga. Suara kaisar manusia bagaikan kilat surgawi yang menggelegar di kota kekaisaran, menyebabkan gelombang yang membubung ke langit. Hal ini membuat hati banyak manusia pilihan surga yang mendengarnya bergetar.
Terakhir kali warisan planet penguasa kuno dibuka adalah 300 tahun yang lalu. Kali ini, aku harus mendapatkan warisan itu. Sejumlah aura langsung muncul dari segala arah. Peristiwa ini dapat dikatakan sebagai salah satu upacara besar umat manusia. Planet penguasa kuno jarang dibuka kecuali jika seseorang sedang memberi penghormatan kepada para leluhur. Hal ini karena setiap kali diaktifkan dan planet purba itu terbangun dari tidurnya, ia akan menghabiskan kekayaan umat manusia dan fondasi planet purba tersebut. Lagi pula, tempat itu dulunya adalah lokasi istana kekaisaran penguasa kuno ketika beliau menyatukan Wanggu. Sebelum sosok berwajah terfragmentasi itu tiba, tempat itu menjadi tempat ziarah bagi semua ras, dan bahkan dalam mural banyak ras, tempat itu melambangkan otoritas ilahi, sehingga layak mendapatkan statusnya sebagai tanah suci Wanggu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Meskipun penguasa kuno mistik Nether telah pergi bersama bawahannya, planet ini masih memiliki status tertinggi dan makna yang luar biasa. Hal ini karena kitab tersebut memuat warisan ortodoks dari 108 markis surgawi yang mengikuti penguasa kuno pada masa itu, serta dao dari 33 raja surgawi yang mampu mengintimidasi dunia. Sebagai contoh, Li Zihua telah meninggalkan warisannya di sini. Dan yang paling dinantikan orang-orang adalah jejak 9 kaisar agung umat manusia di dalamnya. Pada era penguasa kuno alam bawah mistik, itu adalah zaman keemasan umat manusia dan juga puncak kejayaan umat manusia. Oleh karena itu, muncul 9 kaisar agung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika ada manusia yang mampu memperoleh warisan kaisar agung, status dan identitas mereka akan melambung ke langit dalam sekejap. Perjalanan kultivasi mereka selanjutnya juga akan luar biasa. Namun, sangat disayangkan bahwa planet penguasa kuno jarang dibuka dan durasi setiap pembukaannya juga sangat singkat. Oleh karena itu, hingga saat ini, ada orang yang telah memahami warisan markis surgawi, dan juga sedikit yang telah memahami warisan raja surgawi. Namun, belum ada seorang pun yang memperoleh tanda kaisar agung. Yang diperoleh orang-orang terutama adalah beberapa seni dao dari kultivator di bawah markis surgawi, yang telah gugur dalam pertempuran demi umat manusia. Meskipun ada perbedaan tingkatan, semuanya unik. Pada saat itu, ketika berbagai kekuatan di kota kekaisaran terguncang oleh proklamasi mendadak kaisar manusia dan gelombang kemarahan melanda hati mereka, di paviliun pengawasan surga dari sekte tertinggi Kaisar Bintang, putra kekaisaran yang bermarga Peng, yang berada di surga tersembunyi kolam abadi menara dunia fana pada hari itu, tiba-tiba membuka matanya. Kaisar manusia membuka planet kuno dan membiarkan orang-orang pilihan surga dari umat manusia memahami dao kuno. Matanya berbinar saat dia melompat. Karena Ling Yao telah berkali-kali menolakku, ya sudahlah, aku tidak menginginkan esensi yin-nya. Dalam warisan planet penguasa kuno, sebagai keturunan garis darah Kaisar Agung, aku memiliki keuntungan besar. Jika aku bisa mendapatkan warisan di sana dan medali naga, aku bisa langsung menembus repositori roh dan melangkah ke alam ketiadaan dengan berkah keberuntungan. Setelah itu, aku bisa melangkah maju dengan percaya diri, dan bahkan mencapai akumulasi jiwa bukanlah hal yang mustahil. Pada saat yang sama, di bagian barat laut ibu kota kekaisaran, terdapat sebuah kuil besar. Kuil ini tampak biasa saja dan dipenuhi dengan nuansa usang akibat berjalannya waktu. Namun, ada ruang lain di dalamnya yang berisi banyak gua-gua surgawi. Ruang itu sangat luas dan tak berujung. Di salah satu gua surga, terdapat seorang kultivator mirip biksu yang duduk bersila. Orang ini adalah seorang pria parubaya tanpa rambut dan wajahnya dipenuhi tato. Setelah diperhatikan lebih teliti, terlihat bahwa tato tersebut bergambar wajah yang terfragmentasi di langit. Planet penguasa kuno telah terbuka. Fencing, kau dapat mewakili kata-kata sejatiku untuk memahami warisan di sana. Sebuah suara kuno bergema di gua surga itu. Pria parubaya yang duduk bersila dan bermeditasi membuka matanya dan melipat tangannya di dada, menundukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Kemudian ia berdiri dan mengenakan jubah putih yang menutupi kepalanya sebelum melanjutkan perjalanan. Sosoknya menjadi buram dengan satu langkah, menghilang dengan dua langkah, dan muncul di jembatan pelangi di luar istana dalam 3 langkah, menunggu dalam diam. Adegan serupa muncul di 10 sekte super umat manusia. Orang yang datang dari menara dunia fana tidak lain adalah Ling Yao. Sekte-sekte lain juga memiliki orang-orang pilihan surga yang diatur untuk berpartisipasi.
Jika hal ini berlaku untuk kekuatan-kekuatan di dunia ini, maka garis keturunan ortodoks umat manusia secara alami akan menjadi lebih aktif lagi. Di 5 istana mistik atas, mereka yang dibina dengan sungguh-sungguh, memiliki kontribusi besar, dan memenuhi kualifikasi muncul satu demi satu. Hal yang sama terjadi di 5 istana mistik bawah. Di sana juga terdapat keturunan para pejabat tinggi dari seluruh penjuru. Ada juga para pangeran dan putri. Selain putri sulung dan putri kedua yang sudah menikah dan tidak berada di ibu kota kekaisaran, pangeran kelima, yang ditempatkan di perbatasan bulan api bersama Raja Langit pertama, dan putra mahkota, yang tidak disukai oleh kaisar, bersama dengan pangeran ke-8 dan ke-9 yang secara sukarela melepaskan tahtanya, semua pangeran lainnya telah memilih untuk berpartisipasi. Mengenai medali naga, yang lain menghargainya karena mengandung kekuatan keberuntungan yang dapat sangat memperkuat kultivasi mereka. Adapun para pangeran ini, mereka lebih menghargai makna yang diwakili oleh medali naga daripada peningkatan yang diberikannya. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya sejak kaisar manusia perang mistik naik tahta, ia memberikan medali naga, yang melambangkan status kekaisarannya, sebagai hadiah. Makna yang terkandung di dalamnya sangat mendalam, dan mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemahaman ini bukanlah orang bodoh, sehingga mereka semua memiliki pemikiran dan rencana masing-masing. Kaisar manusia menganugerahkan medali naga, benarkah? Apakah kaisar manusia bermaksud memilih penggantinya? Terlepas dari itu, meskipun warisan ini tampaknya terbuka untuk semua bakat, pada kenyataannya, semua orang lain hanyalah tokoh pendukung. Tokoh protagonis sebenarnya adalah para pangeran itu. Kaisar manusia ingin melihat siapa di antara anak-anaknya yang menerima pengakuan paling banyak dari leluhur. Tentu saja, jika seseorang menonjol di antara yang lain dalam penilaian ini, mereka pasti akan menarik perhatian semua orang. Ini adalah sebuah kesempatan. Di luar istana, ribuan orang berdatangan dari segala arah dan berkumpul di jembatan pelangi. Di dalam istana, Kaisar manusia mengalihkan pandangannya dan mengangkat tangan kanannya, sedikit mengibaskan lengan bajunya sambil berjalan maju. Para menteri yang terhormat, ikuti saya untuk melihat pilar-pilar masa depan umat manusia. Era ini adalah milik kita, dan era mendatang adalah milik mereka. Suara kaisar manusia memiliki sedikit nuansa emosi yang jarang terdengar. Semua orang di aula tersenyum dan emosi terpancar di wajah mereka. Mereka tampak menikmati momen saat mengikuti kaisar manusia keluar dari aula. Su Qing ada di antara mereka. Ning Yan sengaja bergerak lebih lambat dan tiba di samping Su Qing. Su Qing melirik Ning Yan dan menyadari bahwa ekspresinya sedikit murung. Dia tahu bahwa Ning Yan takut pada kaisar manusia dan kejadian yang terjadi di istana sebelumnya membuat Ning Yan gugup. Yang lebih penting lagi, kaisar manusia tidak melirik Ning Yan atau menanyainya sama sekali. Ini jelas merupakan alasan utama suasana hati Ning Yan saat ini. Santai. Su Qing mengangguk sedikit. Ning Yan menghela napas lega. Perasaan yang diberikan Su Qing padanya persis seperti saat bersama kakak laki-lakinya dulu. Dia merasa sangat nyaman dan mendekat ke Su Qing. Hatinya juga dipenuhi kepahitan. Di satu sisi ada ayahnya, dan di sisi lain ada teman-temannya. Namun, sikap dingin ayahnya bagaikan di tengah musim dingin. Dia angkuh dan sombong, namun dipenuhi dengan kedinginan, tak mampu memberikan kehangatan sedikit pun padanya. Sebaliknya, teman-temannya lebih dekat dan mempercayainya. Pada saat itu, ratusan orang yang berjalan keluar dari aula utama langsung menarik perhatian orang-orang pilihan surga di jembatan pelangi. Mereka semua memasang ekspresi khidmat sambil membungkuk serempak ke arah aula utama. Kaisar manusia mengangguk dan mengangkat tangan kanannya, mendorong langit. Dengan dorongan ini, langit berubah warna dan angin bertiup kencang. Naga-naga emas pembawa keberuntungan di segala arah meraung serempak dan menyapu keberuntungan tanpa batas saat mereka bergegas menuju planet penguasa kuno yang besar di belakang istana. Akhirnya, mereka berputar-putar di atas planet penguasa kuno. Raungan naga terdengar berturut-turut seolah-olah mereka sedang memanggil. Itulah panggilan takdir dan panggilan umat manusia. Adapun planet penguasa kuno, awan dan kabut di luar bergerak semakin cepat. Beberapa saat kemudian, suara gemuruh yang membelah langit dan bumi bergema. Planet penguasa kuno tiba-tiba terbuka seperti mata raksasa. Pada saat terungkapnya, warna-warna lenyap dari langit dan bumi.
Pancaran cahaya tak terbatas dan pertanda baik terpancar dari planet purba itu, menyebabkan awan bergolak. Sosok-sosok pahlawan manusia purba muncul di tengah kabut planet purba tersebut. Selain itu, pusaran besar berputar, memancarkan gaya hisap yang menakjubkan yang menyebar keluar. Planet penguasa kuno telah bangkit. Wahai para elit ras kita, kalian hanya punya 1 hari. Jika kalian tidak memahami Dao kuno sekarang, lalu kapan lagi? Kanselir Agung, yang berdiri di belakang Kaisar Manusia, berteriak ke arah Jembatan Pelangi. Saat suaranya menyebar, ribuan orang pilihan surga di Jembatan Pelangi terbang keluar dengan cepat. Begitu mereka naik ke udara, mereka tertarik oleh gaya hisap yang dipancarkan oleh planet penguasa kuno dan langsung menuju ke sana seperti bintang jatuh. Tak lama kemudian, ribuan sosok muncul di luar planet penguasa kuno. Beberapa duduk di atas awan, sementara yang lain berada di dalam awan. Mereka semua memejamkan mata dan mulai memahami. Di antara mereka, para pangeran dan orang-orang pilihan surga bercampur aduk, dan sulit untuk membedakan siapa yang mana. Pembukaan planet penguasa kuno dibagi menjadi banyak level. Saat ini, baru level pertama yang dibuka. Pada level ini, orang-orang tidak bisa melangkah ke daratan dunia dan hanya bisa memahami apa yang ada di awan di luar sana. Fokus dari pemahaman ini adalah berbagai warisan yang berkeliaran di planet penguasa kuno. Mereka ada dalam berbagai bentuk, beberapa aktif di luar dan beberapa tertidur di dalam planet. Oleh karena itu, pemahaman ini sebenarnya bersifat 2 arah. Sekalipun para kultivator itu luar biasa, semuanya bergantung pada warisan mana di planet penguasa kuno yang lebih mengakui mereka. Su King mengangkat kepalanya dan memandang ribuan sosok di planet penguasa kuno. Setelah itu, dia menatap Ning Yan di sampingnya. Kamu juga harus mencobanya. Ning Yan ragu-ragu. Dia menatap Su King, lalu ke Kaisar Manusia di kejauhan. Dia menggertakkan giginya dan melompat. Dia dipandu di udara dan langsung menuju planet penguasa kuno. Tak lama kemudian, sosoknya muncul di gumpalan awan. Ekspresinya serius dan penuh tekad saat ia duduk bersila dengan mata terpejam. Tatapan Kaisar Manusia menyapu planet penguasa kuno, tanpa berhenti pada siapapun, dan akhirnya, saat dia mengalihkan pandangannya, dia berbicara pelan dengan membelakangi Su King. Su, dengan usia dan tingkat kultivasimu, jika kamu ingin berpartisipasi, kamu juga bisa pergi. Su King memperhitungkan waktunya. Jika bukan waktu yang tepat, dia pasti bersedia untuk ikut serta dalam pemahaman ini. Lagi pula, ini adalah kesempatan untuk memahami warisan kuno. Jika dia bisa mendapatkannya, manfaatnya tentu akan sangat besar. Namun, dia punya hal lain yang harus dilakukan sekarang. Pil darah yang ia sempurnakan untuk Zixuan telah disempurnakan selama setengah bulan. Hari penyelesaian pil itu sudah dekat. Sebelum pil itu sepenuhnya disempurnakan, ia perlu menambah daya tungku sesekali untuk mempertahankan kondisi penyempurnaan pil tersebut. Dalam 4 jam, aku harus kembali dan menambah kapasitas tungku pil. Jika tidak, semua usahaku sebelumnya akan sia-sia. Saat memikirkan hal itu, Su King menangkupkan tangannya ke arah Kaisar Manusia. Terima kasih, Yang Mulia. Kemampuan pemahaman saya biasa saja, jadi saya tidak akan menyia-nyiakan kekayaan umat manusia. Kaisar Manusia tidak membujuk dan menatap para penjaga di sampingnya. Para penjaga mengerti dan turun untuk membuat pengaturan. Tak lama kemudian, meja-meja muncul di luar aula utama. Kaisar Manusia duduk dan ratusan pejabat lainnya pun duduk satu persatu. Tersedia juga buah-buahan rohani dan anggur berkualitas. Kaisar dan para pejabat minum bersama dan menyaksikan para junior memahami sesuatu di atas awan. Suasananya sangat gembira. Ada juga beberapa orang yang tertawa dan mengobrol satu sama lain, mengomentari orang-orang pilihan surga dari berbagai sekte. Kata-kata mereka penuh dengan pujian. Di sisi Su King, seorang lelaki tua berjas biru menangkupkan tangannya dan tersenyum ramah. Tuan Su, sayang sekali Anda tidak ikut serta dalam pemahaman ini. Kesempatan ini sangat langka. Su King membalas sapaan itu dan berbicara dengan sopan. Sayang sekali bakat saya terbatas. Orang tua itu hendak melanjutkan pembicaraannya ketika suara Kaisar Manusia terdengar. Semuanya, hari ini mari kita bicara terus terang, tanpa memandang pangkat. Menurut kalian, siapakah di antara para pangeran saya yang paling pantas menjadi putra mahkota? Begitu Kaisar Manusia berbicara, tempat itu menjadi hening.
Lama setelah itu, Kanselir Agung berbicara dengan lembut. Pembimbing negara mengamati fenomena astronomi dan membaca aura keberuntungan, dan seharusnya mampu memberikan wawasan. Kaisar manusia sedikit menoleh dan memandang ruang kosong di sebelah kanannya. Ketua Pembimbing Negara, bagaimana menurut Anda? Begitu kata-kata itu terucap, Su King tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke sebelah kanan Kaisar manusia. Saat ruang hampa itu berfluktuasi, sebuah sosok tampak samar-samar.